Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deva Nusantara dan teman saya Tasya Fitri Sawalia. Di sini kita ingin mereview jurnal, yaitu penggunaan e-commerce dalam bisnis sebagai sumber keunggulan bersaing perusahaan. Itu menurut Rahmidani penulisnya jurnalnya. Lanjut. Nah, judulnya itu penggunaan e-commerce dalam bisnis sebagai sumber keunggulan bersaing perusahaan. Itu jurnalnya Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi atau SNEMA, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Itu identifikasinya SNEMA 2015 Padang, Indonesia. Penulisnya itu Rahmidani. Di sini tujuan penelitiannya yaitu tujuan yang ingin dicapai adalah untuk membahas bagaimana penggunaan e-commerce dalam bisnis sebagai sumber keunggulan bersaing perusahaan, di mana keberhasilan suatu perusahaan sangat ditentukan oleh keberhasilan usaha pemasaran. Dengan kata lain, tujuan dari kegiatan pemasaran tentunya agar produk yang dipasarkan mendapatkan tanggapan positif dan konsumen, sehingga berdampak positif pula bagi penjual. Berdasarkan fungsi dan maksud dari pemasaran itu sendiri, maka dibutuhkan media dan saluran-saluran untuk memasarkan produk ataupun jasa. Bukan hanya bisnis konvensional saja yang membutuhkannya, melainkan bisnis online juga perlu menentukan media dan saluran apa yang bisa memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi usahanya. Dengan adanya pemasaran online, kapan dan di mana saja setiap orang dapat melakukan transaksi tanpa harus menghabiskan banyak waktu untuk keluar rumah. Pemasaran online akan terus berkembang seiring dengan perkembangan internet, begitupun dengan saluran pemasaran online. Saat ini pemasaran online dapat memanfaatkan salah satu saluran menarik dan dalam internet, yaitu melalui website. Jadi seperti itu tujuan penelitiannya. Lanjut, mangga Tasya. E-commerce, electronic commerce atau e-commerce merupakan konsep baru yang biasa digambarkan sebagai proses jual beli barang atau jasa pada World Wide Web Internet menurut Sim Qureshi-Siegel pada tahun 2000. Dalam buku M. Suyanto 2003-11 atau proses jual beli atau pertukaran produk, jasa, dan informasi melalui jaringan informasi termasuk internet. Sedangkan menurut Kalakota dan Winston dalam buku M. Suyanto mendefinisikan e-commerce dari beberapa perspektif berikut. Nomor 1, dalam bentuk komunikasi, e-commerce merupakan pengiriman informasi produk atau layanan atau pembayaran melalui lini telepon, jaringan komputer, atau sarana elektronik lainnya. Nomor 2, perspektif proses bisnis, e-commerce merupakan aplikasi teknologi menuju otomisasi transaksi dan aliran kerja perusahaan. Nomor 3, perspektif layanan, e-commerce merupakan salah satu alat memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas service cost ketika meningkatkan mutu barang dan kecepatan pelayanan. Nomor 4, perspektif online, e-commerce berkaitan dengan kapasitas jual beli produk dan informasi di internet dan jasa online lainnya. Konsep dasar e-commerce di website atau cara e-commerce bekerja adalah sebagai berikut. Konsumen berbelanja secara online di pasar atau toko online melalui internet. Di sana dia mulai berbelanja berbagai macam kebutuhan yang diinginkan. Untuk itu, mulailah dia memasuki server transaksi online di mana semua informasi yang dia berikan untuk keperluan belanja online dienkripsi. Kemudian, dia memesan sebuah order. Segala informasi yang berkaitan dengan order ini dikirim melalui sebuah jaringan pintu gerbang rahasia atau private gateway ke bagian pemrosesan informasi, processing network,
di mana ini bagian inilah transaksi dinyatakan sah atau tidak oleh bank bersangkutan menurut Ono W. Purbo dan Ang Arif Wahyudi tahun 2001. Lanjut deh Pak. Selanjutnya itu kesimpulan dari review jurnal ini, itu yang pertama, penggunaan teknologi diharapkan memberikan manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif. Perusahaan yang mampu bersaing dalam kompetisi adalah perusahaan yang mampu mengimplementasikan teknologi ke dalam perusahaannya. Salah satu jenis implementasi teknologi dalam hal meningkatkan persaingan bisnis adalah dengan menggunakan electronic commerce, yaitu e-commerce. Lalu yang kedua, dengan e-commerce perusahaan bisa mendapatkan manfaat yang dijadikan sebagai alternatif sumber keunggulan bersaing sehingga perusahaan mampu memberikan layanan yang terbaik dan tercepat bagi para pelanggannya. Lalu yang ketiga itu beberapa faktor yang mendorong perusahaan menggunakan e-commerce, diantaranya membantu komunikasi lebih cepat dengan pelanggan, memuaskan pelanggan, membangun merek sebagai sarana mempromosikan produk, dan kemudahan mengakses pasar global, sehingga penerapan teknologi e-commerce merupakan salah satu faktor yang paling untuk menunjang keberhasilan suatu produk dari sebuah perusahaan. Lalu yang keempat, yaitu manfaat penggunaan e-commerce bagi perusahaan adalah meningkatkan omset penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan, perluasan jangkauan bisnis, sarana promosi, peluang terbukanya bisnis baru, kemudahan hubungan dengan relasi dan kepuasan pelanggan. Mungkin dari Deva sama Tasya cukup sekian untuk mereview jurnal ini yang ditulis oleh Ros Rahmidani. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.